alhamdulillah Bu, luar biasa. Walaupun teman sejawat yang seharusnya sudah mereka istirahat, tetapi dengan kami mengundang secara resmi, mereka siap untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu kegiatan merintis komunitas praktisi. Dan yang paling yang paling menarik lagi, kita bisa bersama-sama dengan jumlah yang lumayan untuk dari jumlah sekian personil atau teman sejawat yang ada di SMA Negeri 1 Riau, lumayanlah untuk yang punya keinginan untuk bergabung di dalam komunitas praktisi ini. Ya, alhamdulillah kalau harapan kami memang sudah, yang tadinya kita hanya mengharapkan bagaimana terbentuk dulu komunitas praktisinya, sebatas itu. Namun ternyata di luar itu bukan hanya terbentuk saja, tetapi sudah bisa memberikan nama dari komunitas praktisi itu, kemudian sudah bisa membentuk strukturnya, jadi itu programnya. Jadi itu capaian dan harapan yang kami dapatkan pada saat pembentukan komunitas praktisi. Iya. Iya, ya namanya setiap kegiatan Bu pasti ada tantangan. Tantangan yang kami rasakan pada pembentukan komunitas praktisi ini adalah mengelola waktu, kemudian mengelola energi, berkomunikasi, dan mengelola emosi. Nah, kenapa saya katakan seperti itu tantangan? Di dalam mengelola waktu ini karena kita harus membagi waktu antara kesiapan teman sejawat setelah mereka mengajar dengan kegiatan ini. Nah, otomatis energi juga ikut karena setelah mengajar mereka sudah mungkin harusnya istirahat, tetapi dengan adanya kegiatan ini mereka tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang berikut adalah berkomunikasi, karena yang namanya tim pasti lebih dari satu orang. Nah, ini kita harapkan semuanya nanti bisa berkomunikasi. Itu mungkin menjadi tantangan ke depan, karena itu tadi, tidak semua orang mau berbicara, kadang ada yang sifatnya diam, tetapi dia bisa di atas kertas. Nah, ini yang kita harapkan, komunikasi yang ada. Nah, kemudian tantangan emosional. Nah, bagaimana untuk mengelola emosional ini? Tentu nanti dari tim ini kan berbagai macam karakter. Ya, otomatis karakter itu kita usahakan satu, sehingga nanti tidak terjadi perbedaan-perbedaan di dalam tim tersebut. Terutama mungkin bukan perbedaan pendapat, tetapi kan namanya tim biasanya ada saja gesekan-gesekannya. Ya. Jadi bagaimana cara itu Ya, untuk mengatasi tantangan itu ya kembali lagi kita mengevaluasi di mana yang besar tantangannya. Nah, ternyata tantangan yang paling besar itu adalah di waktu. Berarti kita diharapkan lagi bagaimana memanage waktu antara tugas pokok ini dengan kegiatan komunitas praktis ini. Karena ini juga tidak bisa kita kesampingkan, karena yang namanya mengajar pasti ada permasalahan. Nah, permasalahan yang kita dapatkan dari mengajar itulah yang akan kita bahas di komunitas praktisi. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan teman-teman yang CGP, bagaimana mengatasi ini. Siapa tahu dari mereka ada sharing-sharing, mereka bisa mengatasi dengan cara apa, nah, itu yang kita ambil. Jadi selalu ada sharing. Ya. Ya, yang paling menarik itu adalah terbentuknya nama komunitas praktisi, yang tadinya kami itu hanya berharap terbentuk saja komunitas praktisi. Namun ternyata dari terbentuknya komunitas praktisi, teman-teman sejawat mengatakan tidak enak kalau tidak ada namanya. Nah, maka sudah kita lakukan ini, apa kira-kira namanya, kesepakatan. Oh, ternyata mereka sepakat memberikan nama SMART. Iya. Jadi sampai lagi dengan ini arti-arti dari huruf-hurufnya itu ya, ada SMART katanya itu semangat, kemudian M-nya itu katanya menggerakkan, ada kaitannya dengan ini guru penggerak. Nah, kemudian itu katanya aktif,
karena namanya menggerak berarti aktif. Nah, di samping itu ya semuanya itu harus dilandasi dengan religi. Ya. Nah, kemudian dibungkus dengan keterampilan dia. Iya. Apa usaha ibu dalam mengembangkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, Bu, saya lakukan sosialisasi program rencana aksi nyata, karena ini sudah berkaitan dengan aksi nyata ini untuk pengembangan disiplin positif ya, modul 14. Jadi saya lakukan dulu sosialisasi dalam mengembangkan budaya disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, pembentukan tim pengembang budaya positif, supaya kalau ada timnya berarti kan nanti ada yang bertanggung jawab ini, jadi kita gampang untuk mengevaluasinya. Kemudian yang ketiga, menentukan kelas sasaran. Jadi untuk kelas sasaran ini saya ambil dulu kelas 11 IPA 1. Iya, IPA 1. Jadi apa tanggapan siswa terhadap budaya positif yang diterapkan? Ya, alhamdulillah mereka sangat antusias dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Kemudian mereka sangat senang ketika kesepakatan kelas dibuat dalam bentuk poster, karena mereka sering melihat di situ. Mereka setuju dengan kesepakatan kelas yang dibuat dan mereka siap untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dengan itu mereka mulai memperlihatkan perubahan dengan adanya ya keyakinan kelas itu, karena apa, mereka dilibatkan di dalam pembuatan dalam proses pembentukan kesepakatan kelas. Jadi mereka merasa bertanggung jawab di situ untuk melaksanakan, sehingga mereka sangat senang seperti itu. Ya, karena posisinya kita ini pembelajaran terbatas, Bu, tatap muka terbatas, jadi sehingga jumlah siswa yang 35 di kelas 11 IPA 1 itu tidak semua terlibat di dalam menentukan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemudian yang kedua tantangannya tidak bisa dilakukan refleksi, karena itu tadi terbatasnya ini ya pembelajaran tatap muka waktu. Ya, untuk menyelesaikan tantangan tersebut, yang pertama bahwa setelah pembelajaran ini normal, kita bisa secara bergabung, karena itu tadi anak-anak kenapa sih yang hanya kelas 11 saja yang ini dibuatkan keyakinan kelas, kemudian kita tidak. Nah, itu tadi keterbatasan waktu. Jadi cara saya adalah menyampaikan ke anak-anak yang satu kelompoknya lagi bahwa nanti setelah tatap muka normal kita akan membuat kesepakatan kelas yang baru, secara keseluruhan bisa ikut berkontribusi di dalam menentukan keyakinan kelas tersebut. Nah, kesepakatan kelas tersebut, sehingga nantinya semua akan bertanggung jawab. Karena kalau mau dibikin 2 kelas begini, Bu, kayaknya agak repot juga sih. Iya, ada 2 kali ini. Nah, tidak efektif. Jadi bisa jadi nanti kelas yang sama, keyakinan kelas yang sebelah lain, keyakinan kelas lain yang lain. Akhirnya kesannya ada 2 kelas, padahal ini sasaran kita hanya 1 kelas dulu, yang kelas 11 IPA 1. Alhamdulillah mereka semakin komunikatif, Bu, karena itu mereka dilibatkan di dalam pembentukan keyakinan kelas, sehingga mereka memang betul-betul merasa bertanggung jawab. Jadi kalau saya berbuat ini, ada nanti keyakinan kelas yang ini, jadi bisa jadi nanti teman-teman sendiri yang ini yang akan mendaulat saya. Kita kan sama-sama, kenapa kok bisa kamu langgar keyakinan kelas yang kita buat. Jadi mereka itu semakin komunikatif untuk ini saling mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran dari keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati. Iya. Ya, alhamdulillah perubahannya
memang betul-betul ini ya, setelah ada keyakinan kesepakatan kelas, anak-anak itu murid lebih muda nih, lebih terarah mereka, karena itu tadi Bu, kembali lagi tadi bahwa mereka mungkin merasa dilibatkan, sehingga mereka lebih fokus ke ini, bukan hanya satu mata pelajaran tertentu, tetapi semua mata pelajaran itu mereka lebih fokus. Iya, lebih fokus untuk menerima dari tuntunan yang diberikan oleh pengajar atau pendidik. Nah, kemudian di samping itu anak-anak itu tadi lebih semangat. Ya, iya, lebih dihargai karena di situ ada ikut andil mereka, ikut andil di dalam menentukan kesepakatan kelas. Jadi mereka memang betul-betul merasa dihargai, mereka dilibatkan. Yang selama ini mereka hanya diam, mereka hanya selalu diberikan saja. Tapi dengan adanya keyakinan kelas ini, mereka merasa dilibatkan, mereka merasa dihargai, dan mereka merasa bahwa ternyata saya juga dibutuhkan di sini, saya juga diperlukan di sekolah ini. Jadi yang selama ini mungkin merasa anak-anak karena kita hanya selalu memberikan, mereka dilibatkan, sehingga mereka yang sesungguhnya punya potensi tidak tergali potensinya karena kita tidak libatkan. Jadi mereka tidak merasa merdeka untuk itu. Biasa dia menyelesaikan tugas dia untuk dibaca lokakarya. Ya, kalau untuk tugas ini masih sementara dalam tahap penyelesaian, ya, itu karena di dalam lokakarya 4 ini di situ nanti akan diterapkan bagja, walaupun tidak secara keseluruhan, ya dia hanya sampai di menggali mimpi. Berarti menggali mimpi ini apa harapan-harapan saya sebagai CGP ke depannya. Jadi kita membuat pertanyaan kemudian menggali mimpi, iya, nanti itu yang akan kita jabarkan, apa yang akan kita harapkan, kemudian apa pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa yang harus kita sampaikan untuk bisa mencapai mimpi yang kita harapkan. Iya, iya, sampai di situ. Apakah itu ada kesulitan dalam menyelesaikan kesepakatan itu? Ya, alhamdulillah kalau untuk kesulitan Bu sementara tidak ada, karena apa yang akan kita sampaikan di lokakarya itu sudah ada pada eksplorasi konsep di modul-modul sebelumnya. Iya, iya, ya, di visi guru itu sudah ada, visi guru penggerak itu sudah ada penerapan metode inquiry yang berbasis bagja. Jadi insya Allah persiapan lokakarya ini bisa kita selesaikan, namun tidak terlepas pendampingan dari Ibu sebagai guru praktek, pendamping praktik. Yang pertama adalah tadinya kan sasaran hanya kelas 11 IPA 1 Bu. Jadi rencana lagi untuk membuat kelas sasaran yang lain, kalau bisa secara keseluruhan kelas 11. Itu rencana yang pertama. Yang kedua, akan membuat poster kesepakatan yang akan dibuat nanti secara keseluruhan. Jadi bukan hanya di kelas, kalau bisa ada poster yang bisa dilihat secara keseluruhan oleh siswa yang ada di SMA 1. Iya, secara keseluruhan. Itu rencana ke depannya, Bu. Ya, insya Allah nanti akan dilakukan di komunitas praktisi, jadi tetap harus dilibatkan karena ini sudah sasaran ke kelas yang lain. Jadi kita akan melibatkan komunitas praktisi yang notabene ada wali kelasnya di dalam. Jadi selain itu artinya kita berbagi, jadi bukan kita sebagai CGP yang terlibat langsung di situ, tetapi berbagi kepada minimal wali kelasnya bagaimana membentuk kesepakatan kelas. Jadi harapkan keterlibatan wali kelasnya di situ untuk membentuk kesepakatan kelas, karena biar bagaimana yang sering berkomunikasi itu adalah wali kelasnya. Iya, jadi apa-apa yang terjadi pasti wali kelasnya yang pertama dicari. Jadi mereka harus dilibatkan di situ, dan mereka juga harus sudah masuk sebagai tim komunitas praktis. Iya. Ya, pertama membangun jejaring antara guru yang ada di sekolah ini, Bu. Kemudian yang kedua, memberi ruang berbagi informasi.
Jadi isu atau permasalahan apa yang yang didapatkan atau diperoleh dari setiap teman. Kemudian yang ketiga, membangun dialog atau diskusi. Jadi setelah ada permasalahan tadi, kita mencoba mendiskusikan di dalam komunitas praktisi. Kemudian yang keempat, menstimulasi pembelajaran melalui komunitas mentoring atau melalui coach yang akan dilakukan di komunitas praktis. Ya, alhamdulillah untuk setiap pendampingan ini pasti menarik Bu, karena apa? Di sini CGP terbantu untuk merefleksi kembali ya materi-materi yang sudah modul-modul yang sebelumnya. Iya. Jadi kita sepertinya direfleksi kembali modul-modul yang tadinya sudah biasa kita lupa, akhirnya dengan adanya pendampingan ini kita bisa mengingat kembali apa yang namanya juga manusia. Jadi setelah ini muncul lagi modul, biasanya modul-modul sebelumnya itu kita sudah terlupakan karena sudah sibuknya dengan modul-modul yang sementara berjalan. Jadi itu menariknya untuk di pendampingan. Jadi kita selalu direfleksi. Jadi kita tidak terlupakan tidak bisa melupakan ternyata modul yang lalu itu begini, karena nanti ada pendampingan lagi. Itu yang menariknya. Jadi kita terbantukan di dalam merefleksi modul-modul yang sudah kita lewati. Saya pikir ini kalau setiap pendampingan pasti baik, mungkin tinggal bagaimana nanti tetap dipertahankan ini Bu, ke pendampingan, karena ini yang kita harapkan tanpa ada pendampingan itu tadi, untuk merefleksi mungkin ini materi-materi yang sudah atau modul-modul yang kita sudah lewati ini biasanya sudah kesulitan untuk membuka lagi modul yang sudah kita sudah pelajari, tapi dengan adanya ini pendampingan kita bukan dipaksa, tapi kita diharuskan untuk mengingat kembali, diharapkan. Jadi sehingga itu kita harus balik lagi ini ke modul karena ada pendampingan. Jadi bisa pikir ini apa yang sudah baik, tinggal ini dipertahankan atau mungkin ditingkatkan lagi dengan pendampingan. Itu tadi mungkin dalam mengelola waktu Bu, yang karena itu tadi, karena kita juga ini di samping mengajar juga. Nah, yang repotnya ini kalau karena kondisi sekarang luring daring masih campur, jadi kadang kita ini mengajar dulu. Jadi memang kesepakatan yang perlu ada. Jadi kesepakatan antara CGP dengan PP itu harus ada. Jadi makanya di dalam mengelola waktu itu memang yang dibutuhkan di sini untuk jadi terbaik. Jadi